Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan dan pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang ditinggalkan. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Pedih rasanya mendengar berita ada eksekusi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang menewaskan 4 orang. Beritanya menyebar kemana-mana dan membuat banyak orang yang membacanya pun menjadi terluka. Ini bukan kejadian yang pertama di Sulawesi Tengah. Dari media Motin Suwu, sebuah LSM perempuan yang berlokasi di Sulawesi Tengah, dalam periode Januari sampai November 2020 ini sudah ada 8 korban yang sama yang dieksekusi. Pertanyaannya, siapa pelakunya? Dari data yang saya dapat, pelakunya adalah kelompok teroris lama bernama Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Dulu pimpinannya bernama Santoso. Dia sudah tewas di tangan Satgas Tinombala yang dibentuk tahun 2016. Satgas Tinombala ini adalah gabungan dari kesatuan TNI dan Polri khusus untuk memburu para teroris pimpinan Santoso itu. Pola Santoso adalah pola standar yang sama dengan yang dilakukan oleh para pemberontak di Suriah, yaitu penyebaran teror dengan cara membunuh warga sekitar supaya timbul rasa takut dan tunduk pada perintah mereka. Penting buat Santoso supaya warga takut kepada mereka, karena itu bisa menghindari mereka dari informan-informan intelijen yang ingin tahu keberadaan mereka. Selain itu, dari warga yang ketakutan, kelompok teroris itu bisa mendapatkan makanan gratis supaya mereka bisa bertahan lama di dalam hutan lebat. Sebagai catatan ya, berdasarkan pengakuan seorang anggota Satgas Tinombala, lokasi persembunyian teroris Santoso dan kawan-kawannya itu ada di dalam hutan yang sangat luas dan lebat dengan lereng-lereng yang curam dan batu-batu yang tajam. Sulit sekali untuk Satgas memburu kelompok itu karena mereka tidak kenal medan di dalam hutan itu. Mereka harus menginap bermalam-malam di dalam hutan dengan resiko jatuh ke dasar jurang kalau nggak hati-hati. Itulah yang menyebabkan pengajaran Santoso pada waktu itu memakan waktu lumayan lama. Karena selain sulit sekali mendapat informasi dari warga sekitar karena mereka tutup mulut rapat-rapat, juga berat dan berbahayanya medan di sana. Santoso ini dulunya adalah anggota Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT, organisasi teroris yang dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ketika ada konflik di Poso, Santoso kemudian dikirim ke Sulawesi Tengah dan terlibat di dalam konflik itu. Dan sesudah konflik selesai, Santoso kemudian sembunyi di dalam hutan dan meneruskan misi terorismenya. Bulan Juli 2016, Satgas Tinombala berhasil mengeksekusi Santoso. Lucunya, gambar Santoso kemudian disebar di media sosial dengan bahasa kalau dia tersenyum karena mati syahid dan mayatnya berbau wangi. Propaganda itu terus yang digaungkan untuk meningkatkan sentimen agama di wilayah Sulawesi Tengah. Sesudah Santoso tewas, pemimpin Mujahidin Indonesia Timur adalah Ali Ahmad atau dikenal dengan nama Ali Kalora. Ali Kalora ini sempat dianggap tidak seganas Santoso. Bahkan di bawah kepemimpinannya, MIT pun terpecah. Satgas Tinombala berhasil mengurung mereka supaya tetap di dalam hutan dan nanti mereka akan keluar sendiri kalau kelaparan. Benar aja, kelompok Ali Kalora kemudian keluar hutan karena lapar. Mereka munculnya di Sigi dan langsung meneror warga di sana supaya menyiapkan makanan untuk mereka. Beberapa orang warga melawan dan terjadilah eksekusi dan pembakaran rumah-rumah itu. Jadi benar kata Kapolda Sulawesi Tengah bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Tapi lebih kepada teror yang dilakukan karena para teroris ini butuh makanan. Korbannya juga acak, tidak spesifik pada sasaran tertentu. Misalnya agama apa dia.
Dan dari pola para teroris di Sulawesi Tengah itu, memang mereka memilih korbannya secara acak, tidak berdasarkan agamanya apa. Menurut media Wotonsu, pada bulan April 2020, para teroris itu juga mengeksekusi 2 orang muslim, yaitu Daeng Tapo dan Ajeng. Bulan Agustusnya, mereka mengeksekusi seseorang beragama Kristen bernama Agus Balumba. Dan di bulan September 2020, teroris itu juga mengeksekusi Wayan Astike yang beragama Hindu. Memang ini urusannya bukan agama, tapi lebih kepada teror untuk menimbulkan ketakutan kepada penduduk sekitar. Sesudah terjadi peristiwa pembantaian orang di Sigi itu, Satgas Tinombala kembali aktif dan dikirimkan bantuan tambahan personel dari pusat. Kabar terakhir, 2 orang teroris tewas ditembak di tempat. Semoga sebentar lagi Ali Kalora juga bisa dihajar seperti Santoso dengan cara yang hina. Dan itu adalah pembalasan untuk korban-korban tidak berdosa yang harus kehilangan nyawa karena sadisnya perbuatan mereka. Dan yang paling penting, kejadian ini semoga bisa menjadi momen ketegasan pemerintah untuk mulai memukul kelompok-kelompok radikal dan teroris itu daripada terus memberinya angin segar. Dimulai dari pernyataan perang kepada mereka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terhormat yang punya kuasa menggerakkan seluruh pasukan di negara ini. Saya seruput kopi. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.